Di Warung Jati diundang teman-teman bicara tentang sosok cawapres Prabowo ya. Prabowo, Mas Ganjar, ya itulah kira-kira soal nama acaranya walkout. Ntar kita lihat ya. Ya sekarang di mana nih? Masih di yang dulu? Yang mana tuh? Hah? Anies. Oh, masih kan? Saya kan satu kampus sama Anies. Satu. Tapi pertanyaannya masih atau enggak tuh? Oh, di dalam tim? Di dalam tim cuma sekali aja waktu itu kontraknya. Terus sekarang pindah kemana tuh? Sekarang kembali ke area pengamat-pengamat lah. Oh masa? Gitu. Lagi ini kali lagi di proses transfer nih. Dengar-dengar gitu nih. Ini gue bisa jadi orang pertama yang walkout loh. kita beralih dulu ke Bang Rilis. Kalau pemula itu kedai kopi pernah FGD. Jadi memang untuk pilihan mereka itu lebih suka yang jujur. Oh, okay. Jadi capres yang dikategorikan jujur tuh mereka suka tuh akan. Jujur tuh jujur gimana Bang? Gimana tuh? Jujur padaku gitu apa? Jujur tuh langsung jujur nggak korupsi segala macam itu mereka suka. Oke. Tapi mereka juga akan mengkonfirmasi pilihannya kepada bapak ibunya. Oh gitu. Yang ini kan ngomongin pemula kan? Pemula. Yang jadi mereka besok baru milih. Ini hati-hati sama pemula karena pensiunan TNI Polri juga pemula tuh. Dia selama TNI Polri dia nggak boleh nyoblos bos. Dia udah jadi pensiunan dia baru boleh. Iya nggak pernah kepikiran tuh. Iya makanya nggak kalau mau ngubah judul boleh sekarang aja. Nggak usah. Nggak usah ya. Ini memilih pemulanya maksudnya anak muda ya, bukan pensiunan gitu ya? Anak muda. Kalau anak muda tuh gitu, dia punya pilihan, tapi dia akan nanya tuh, nih baiknya milih partai apa nih? Berarti kalau pensiunan tentara nanya anaknya dia? Ya, katanya dia enggak sih, dia exciting banget karena kan nunggu tuh sampai pensiun dia baru bisa milih tuh. Akhirnya punya story. Mungkin pada bikin konten tuh nanti tuh. Iya, makanya story jari ungu nih. Jadi sebetulnya pemilih pemula ini nggak misteri-misterius amat gitu. Tapi kalau dari 3 capres yang ada, itu kan waktu itu tuh kita bikin FGD hasilnya tuh begini. Kalau Anies itu, ini pendukungnya nih fandomnya jelek. Jadi agresif, terus responsif gitu. Dulu pas Bang Hensat masih di timnya. Enggak itu dari dulu, cuman baru disampaikan sekarang. Enggak itu gue sampein beberapa kali. Oh iya oke. Supaya cepet cair kan? Harus sampein. Nah kalau Mas Ganjar ini dianggapnya budak agensi, jadi petugas partai. Kalau Pak Prabowo ini mantan Iljin, jadi mantan pembuli lah gitu. Tapi ya itu mereka cari yang mana yang paling buruk diantara yang mana yang paling baik diantara yang tercapture itu gitu. Tapi kemudian berubah lagi kayak misalnya Pak Prabowo itu kakek-kakek gemes gitu ya. Terus kemudian apa tadi selalu fatherless ya. Terus Mas Ganjar itu memang sosok yang lucu, kocak gitu ya. Sporty ya. Nah kalau Mas Anies itu memang sosoknya cerdas gitu. Nah mana yang akan dipilih Gen Z itu kelihatannya mereka juga baru nanti milihnya 14 Februari bro. Oh iya. Gitu, jadi percuma juga kita ngobrol sekarang. Saya jawab dulu. Soalnya mau tekan kontrak bro. Iya gitu. Oh iya. Soalnya kalau nggak disampaikan ini bukan tekan kontrak, tapi tepatnya ada 3 kontrak. Yang mana harus gue tekan? Iya bang. Makanya dia nanya kan. Ada yang paling dominan bang, itu diambil aja bang. Oke. Wah. Bang, lupain nggak enakan, ya kan? Lupain ada temen nggak enak nih, udah babat aja. Dibacain. Gue udah mulai percaya nih.
Dibaca. Dalam politik bang nggak ada teman selamanya, nggak ada musuh selamanya bang. Iya. Kalau siapapun masuk ke politik, dia mau menang, dia harus melakukan perjanjian dengan setan dan menjual jiwanya. Terlalu berat mas, ini mas. Keluar dulu deh. Jangan kesana-sana dulu lah. Oh ya teman-teman perlu dicatat bahwa hari ini emang malam Jumat. Ah, ini kelakar Iya dan sobat sih. Iya sih ya. Enggak itu tadi lo yang ngomong sendiri itu gimana ceritanya? Yang mana? tadi Pertanyaannya dia pengen tahu. Ada tiga tekan kontrak siapa yang mau kira-kira yang ditandatangani. capres tuh? Siapa? Kalau saya nggak akan sebut nama, tapi siapapun orangnya yang punya karakter 3 presiden sebelumnya dia layak jadi presiden. Punya karakter Siapa aja tuh? Nah, Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Ya. Dia Kan punya bisa karakter tiga-tiganya tuh. Ya, harus ada. Mewakili ketegasan, pemberani, tidak takut apapun, tidak takut dunia ada di Soekarno. Ya, gitu. Terus di ngayomi rakyatnya, swasembada pangan harus seperti Pak Soeharto. Oke. Gitu. Tapi secara pluralnya, meleburnya, memberikan semua sama rata seperti Gus Dur. Menarik nih. Berarti Gitu. giring dong. Wih, giring lagi mas. Udah gini menyanyi aja. Biarlah aku. Terlalu menggiring nih. Iya, gitu. Jadi kalian menentukan nih nanti presiden kita yang kepilih siapa, menentukan nanti ke tahun 2029 selanjutnya. Apa gimana? Gitu. Menentukan ke pemilu 2029. selanjutnya. Oh. Gitu. Ya gua rasa Jokowi baik ya. Enggak, satu hal aja menurut gue sih yang belum dibicarakan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu pengen tahu setelah dia tidak lagi menjadi presiden, PDI Perjuangan nih ngasih apa? Posisi apa ke dia? Nah, ngasih apa, Bang? Karena Pak Prabowo kan sudah nawarin kunci tuh, mau Iya. jadi ketum Mau boleh, ketum boleh, mau jadi ketua dewan pembina boleh, Golkar juga begitu. Tapi kan dia tahulah cara berterima kasih. Masa iya saya harus nyebrang, gitu ya? Tapi kan ini wajar. Abis ini gue mau kemana? Gitu. Makanya taruh juga tuh. Belum kepikiran ngelukis, belum kepikiran bikin album gitu kan. Sang, udah masuk PSI lah. Gitu. Minimal kamu punya rumah, nanti kalau papa nggak ada juga ya papa ke situ, bapak ke situ ya. Oh berarti itu jadi ketua karena arahan bapak. Ya jelas loh. Pak ada restu orang tua. Jelas. Kan? Restu apa disuruh kan beda nih. Langsung ada pikir. Ya jelas lah, itu udah pasti diarahkan. Makanya kalau nanti ya Ibu Mega bilang Pak Jokowi setelah misalnya nih setelah tidak lagi menjadi presiden bersama saya lah menjadi anggota Dewan Pembina, itu pasti balik tuh dukung Ganjar. Tapi Ibu Puan oke kayak gitu. Oke, nggak masalah. Tinggal pertanyaannya adalah ini nih langsung nih kabar ini. Tinggal pertanyaannya adalah Pak Prabowo itu gimana tuh kalau ditinggal Pak Jokowi? Masih terus maju kah? Atau gimana? Karena bisa jadi itu yang tadi barak-barak itu, begitu Pak Jokowi pindah ke diterjemahkan Ganjar nih. ya. Diterjemahkan nih ke realnya nih. Itu kan Projo juga pindah. Oh iya dong. Terus? Projo pasti pindah. Kan Nanti 16 Oktober tuh ada apa Rapimnas. Bisa diralat, PSI aja bisa diralat ya. Ganjar, Yeni Ada plot tiba-tiba twist nanti. revisi. Nih kalau ini kan kabar langit, ini kabar ordal. Revisi. Kita mau kedatangan Pak Prabowo, jadi bukan Ganjar dulu gitu. Oh, itu bisa. Ya emang kayak gitu. Terus Agustus dia bilang Ganjar, terus kemudian 2023 tiba-tiba direvisi, terus Kaisang jadi agak goyang-goyang juga. Jadi kalau kemudian nanti gini lah, Projo itu dia mau rakernas, mau menentukan siapa. Itu kan dia tunggu sampai pengumuman itu, tergantung Pak Jokowi mau kemana. Begitu dia umumin Ganjar, Pak Prabowo bingung. Dia akan berkuda sendirian. Lah ini gimana sih? Jadi nih. Terus tiba-tiba Erlangga, bos sorry ya Pak Prabowo, saya diperintahkan Pak Lurah untuk pindah geser. Akhirnya dia mau tidak mau, suka tidak suka dia sama PAN, sama Erick Thohir tuh. Prabowo Erick Thohir. Atau tiba-tiba misalnya, tapi nggak bisa kalau sama Yusril tuh dia nggak punya kursi soalnya. Jadi mungkin sama PAN. Jadi bisa jadi itu Pak Prabowo Erick Thohir. Terus Ganjar sama siapa tuh? Iya, sama siapa nih Ganjarnya? Sama siapa tuh ya? Gibran. Sama Gibran kali. Sama Gibran. Terus Anies sama Caimin. Ganjar Gibran berarti PDIP itu bang? Ya nggak apa-apa, boleh dia. Santai gitu. Yang penting Projo tadi kan. Ya, yang penting itu Pak Jokowinya kemana. Jadi emang ini masih betul tuh kata Bang Railis tadi, ini emang terserah
Pak Jokowi. Makanya saya bisa katakan sekarang Pak Jokowi itu baik. Ini udah terencana kalian yang ngobrol gini. Ini satu ide Mas Hensa. Kalau ditanya kira-kira strateginya Pak Jokowi gimana? Ini perpaduan antara supir bajai dan mama sen kiri belok kanan. Oke. Itu cuma dia yang tahu tuh. Betul. Oke. Baik Pak Jokowi. Berarti kita udah mulai kelihatan yang nyodorin kontrak siapa ya? Iya. Yang bayaran paling mahal tuh yang mana? Jadi kira-kira begitu permainan. Nanti siapa yang menang juga kan bukan tergantung rakyat. Tapi tergantung yang ngitung dong. Iya dong. Saya kaget loh, deg-degan loh. Siapa emang ini? Tidak tergantung rakyat ini. Maksudnya apa gitu kan? Jadi balik lagi ke sini. Wapres pilihan Capres bang. Ya udah boleh wapres nggak apa-apa. Wapres boleh lah. Capres cawapres deh. Capres pilihan pemula. Siapakah dia? Tapi pertanyaan ini setelah tadi kayak mengarahkan ke ini kalau misalkan ke Ganjar sama Gibran gini gitu. Iya. Masuk nih emang udah. Itu sih kalau menurut gua kalau Prabowo Gibran ya. Ganjar Gibran. Enggak, kalau Prabowo Gibran dulu nih. Itu bisa satu putaran tuh, Men. Bisa satu putaran tuh gimana tuh maksudnya? Yang menang Prabowo sekali, Gibran. walaupun tiga capres overpower ya. Overpower ya. Kalau kemudian Ganjar Gibran juga bisa juga satu putaran tuh, Men. Bisa ya. Tergantung Gibran berarti. Anies, Muhaimin sama Ganjar bertiga itu juga bisa satu putaran tuh. Iya. Tapi kalau saya boleh menyarankan mungkin ya, kalau saya boleh menyarankan walaupun saran saya nggak akan didengar gitu, tapi dah gini. Jangan ntar didengar jadinya. Oh iya, sengaja memang makanya saya ngomong di sini baru didengar. Ada nyarioskan Sunda tuh sok tiasa. Iya. Emang orang Sunda deh, kok lu tahu? Ada tadi ya. Bang di bawah nih dari Sunda sama Mas Ensat nih. Ada. Kan transfer udah masuk. Wah, emang nih. Bisa aja. Udah kenal. Nungguin kes lah. Nungguin transfer aja. Kes. Oke. Jadi ya kita semua tahu ya bahwa dana politik atau kampanye itu sangat besar sekali. Ya kan? Ada yang dikeluarkan dari dana APBN dan lain sebagainya gitu. Terus bisa jadi 2 putaran walaupun harus 1 putaran karena ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan untuk beberapa orang. Drama yang dikocak-kocak diaduk-aduk itu sangat menjanjikan bagi beberapa orang. Jadi kalau saya boleh menyarankan, kalau benar kalian sayang sama rakyat, udah gitu. Prabowo sama Ganjar udah. Langsung aja udah. Orang settingan udah gitu. Saya walk out nih. Boleh bang, biar ada gitu satu yang walk out. Enggak, dia kalau lu bilang Prabowo sama Ganjar, kenapa walk out? Karena nggak disebut Gibran tadi. Iya. Udah mulai ngalah nih. Udah mulai kayak pasrah. Emang tuh kalau Prabowo lawan Ganjar kira-kira yang menang siapa? Kok konsul ya? Dilawan nih. Kaki ini emang mau kontrak kayak dia mau mana? Karena yang baru tanda tangan kan ke Gibran doang nih. Gini sih sebenarnya masa pengamat terus mau sekali-kali jadi menteri ah. Wis. Gimana Bang Relis? Enak nih kayak gini nih. Bisa dipakai nanti videonya kan. Iya, dipoto di TikTok ya. Iya, siapa tahu Mas Ensat jadi menteri beneran kan nanti. Masa lupa sama kita gitu. Apa minta orang Projo aja bisa jadi menteri. Iya. Mau kominfo juga berarti? Siapa menang? Mau kominfo juga? Boleh. Boleh. Jadi siapa yang menang nih? Jadi Siapa yang menang? Ya mari nanti kita saksikan bersama-sama aja. Karena ada plot twist, ada fast victory. Ini kalau saya ngomong ini apa gitu, nanti mereka akan berubah langsung skenarionya. Wah tuh. Gitu. Iya. Jadi lebih baik gimana? Ini kalau saya ngomong nih. Nanti berubah. Dirubah skenarionya. Misalnya yang menang Ganjar. Nggak usah dimainin. Misal. Itu yang menang jadi Anies. Naik Aldi Taher. Bagus ya. Jangan. Ini kepentingan Mas Ensat pribadi. Kita nggak dapat untung. Pemetaan kan gitu kan. Hari ini kalau dia paksakan BDI Ganjar untuk untuk jalan sendiri dengan pasangan siapa, itu efeknya bukan ke Ganjar, efek elektoral aja ke PDI. Iya, betul. Karena itu tadi janjinya ditagih. Kenapa hari ini influencer pada diem dan langit tidak seberapa berisik? Mantap ini, saya suka ini. Hanya terakhir si Rocky Gerung, ini kan ditodong ini. Mau apa kamu? Jangan rame-rame terus. Wah. Kalau sudah yang itu belakang pada main semua, mana berani Pejaten. Oke. Ini coba kita coba ini episode tersusah, ini bab tersusah ya by the way ya. Kita review ke belakang sampai hari ini tuh hampir
hampir ndak ada kita ngomong apa namanya ya kayak celotehan itu, bahkan si Denny Siregar sudah frustasi, sudah saya tidak bisa ngapa-ngapain kan begitu kan, karena ya sudah, karena mereka kejebak dukung mendukung gitu loh. Nah ini hari ini kan kita semua dijebak untuk dukung mendukung sebenarnya. Ya. Tapi kita melihat di sini mau sesuatu gitu loh, mau sesuatu gitu. Kalau kita ngomong politik milenial, saya hari ini tidak percaya bahwa hari ini milenial itu mampu mendominasi, kesedot, maksudnya jadi melakukan represi pilihan. Hari ini belum, ini trial aja, trial sampai 2-3 tahun lagi lah baru kita bisa berharap itu, karena orderan kita bukan siapa yang mau jadi tapi aman. Itu siapa yang aman. Kita tuh bagaimana caranya aman, damai, sentosa gitu, nggak terjadi goro-goro, tapi lebih banyak orang yang pengen goro-goro gitu loh, gitu. Orderan kita katanya. Kalau tadi orderan kita yang bingung banget nih kayak udah. Bang Hesat rada diem. Kalau tadi bahas milenial itu kan kebagi dua ya, Gen Z itu kebagi dua. Ada Gen Z yang rapuh, ada Gen Z yang tangguh. Betul. Gitu. Makanya tadi betul kata Bang, kalau dijadikan sekarang tolak ukur tumpuan bahwa bisa nyedot tuh Gen Z, belum sekarang mah. Belum ya. Karena lebih dominan yang rapuh. Daripada yang tangguh gitu, dikit banget gitu. Nah, tapi sekarang tuh harus bagaimana caranya kita nge-branding capres atau cawapres supaya minimal si Gen Z lihat, oh ini capres, dengan cara apa? Main TikTok kan. Gitu. Situ banyak pakai musik-musik ajab-ajab segala macam ngikut zaman itu gitu. Orderan kita mah gitu ya, Bang ya? Jadi yang penting damai pemilu. Iya. Siapa yang jadi ya terserah lah. Ya kan Krisna juga sebenarnya pengen damai, tapi nggak bisa. Terserah. Tadi nyangkut pautnya ke yang tadi tuh soal kekuasaan harta wanita. Nah sebenarnya gini, kenapa sih beberapa orang kayak misalnya tadi aja yang saya sampaikan di awal, oh Pak Prabowo tuh harus nyari tongkat di Penogoro, gitu kan? Udah sama Anies tongkatnya. Kayak gitu kan? Nah ada yang mengaku di Anies tuh, yang lain ada udah di gua kerisnya. Oh. Gitu. Tapi intinya sebenarnya Keris itu Nogo Sosro. Gitu. Nah, kalau bicara keaslian Enggak. nah, Ini bukan teh botol loh ini. Gitu. Nah, kayak lu tadi, Bang. Banyak orang terfokus kepada bendanya. Oke. Kepada bendanya nih. Harusnya esensinya. Gitu. Kayak misalnya nih. Apa itu esensi? Kata itu, nyambung ke harta tata wanita. Gitu kan. Kalau mau belajar belajar dari sejarah, bukan cuma baca dan hafalin sejarah, kita lihat bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya sangat layak menjadi raja dan ayahnya juga jadi raja. Tapi dia nggak mau, dia turun, ya kan? Akhirnya dia kan lebih lama diurus sama neneknya tuh, gitu kan? Dia melipir dari tahta atau dinasti kerajaan tuh. Dia bergerilya akhirnya kan? Nah jadi kalau misalnya harta tata wanita tadi itu sudah dibuka sama Pak Jokowi, gitu kan? Makanya nggak ada isu wanita. Nah mereka tuh bagaimana cara menjatuhkan Jokowi, karena nggak susah isunya nih, wanita nggak bisa nih Pak Jokowi nggak ada gitu. Akhirnya mengembangkan kembali bagaimana seorang memecah yang tadi tuh ada TNI segala macam udah nggak bisa, udah dikuasai. Jadi kalau esensi dari tongkat gitu kan atau keris gitu, nah si keris ini kan kita tahu ya bahannya besi, bahannya tuh besi. Nah untuk menjadi keris di tempatnya bagaimana, dibakar, dipukul, belum lagi diukir segala macam. Gitu, dengan sebuah tempahan hidup. Jadi akan sangat percuma kalau menurut saya punya pusakanya tapi nggak tahu esensinya, akan menjadi monyet yang megang kelapa. Gitu. Tapi gini ya, gue tuh nggak yakin ada orang mau menjatuhkan Jokowi deh. Bang, iya. Karena menurut gue selama ini emang nggak ada. Kita itu cuma pengen, bukan kita ya. Sebetulnya sebaiknya emang Pak Jokowi itu selesai sesuai waktunya aja, jadi emang nggak usah dijatuhkan. Iya. Maksud gue emang udah gantian aja. Gitu. Tapi kan udah jadi hal umum kalau ada yang bilang isunya Pak Jokowi. Masa sih? Situ-situ lagi kemana? Kayak gitu. Kemana arahnya lagi? Enggak, gue nggak percaya gue. Iya kan, ya itu isu ada tuh. Isu doang kan begitu. Tapi kan kita nggak termakan dengan itu kan. Iya, maksudnya gitu. Pokoknya ada yang mau menjatuhkan Pak Jokowi. Ada banyak ya, kayak ada isu
Itu berarti kan mau menjatuhkan Pak Jokowi. Berarti ada tuh. Saya belum pernah dengar isu itu. Wis, Mas jangan mau enak sendiri dong. Iya. Pokoknya Pak Jokowi baik. Iya, ijazah dibilang palsu itu kan ada mencakup ada, jangan dibilang nggak ada. Kasihan yang udah bikin isu itu. Nggak bisa wudu Isu ya. apa lagi? Mas kan main Twitter, Mas. Iya. Masa sih? Terkena gelembung bias Nah, apa kalau gimana? apa itu saya nggak jelas. Wis. Jadi kalau menurut gue sih memang sebaiknya sesuai jadwal aja. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, tapi memang yang menurut gue mengagetkan dari seorang Jokowi itu adalah, gue nggak tahu ini mengagetkan atau kejeniusan ya. Dia pengumuman cawe-cawe itu, sehingga memang kali ini orang-orang rebutan pengaruh Pak Jokowi karena dia ingin cawe-cawe. Kalau dari hasil surveinya kedai kopi, rakyat Pak Jokowi cawe-cawe untuk bangsa dan negara tuh 60% suka, 40%-nya nggak suka. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi kalau menurut gue sekarang memang Indonesia ini tergantung Pak Jokowi kemana lah. Misalnya ada kereta cepat utangan 70 triliun 1 bulan 267 miliar kalau nggak salah selama 30 tahun. Itu utang yang luar biasa ya. Nggak kebayar juga Terus tuh. IKN bagus nggak bagus ya bagus lah. Jadi maksud gue memang harus ada yang nanti menggantikan Pak Jokowi ya. Tapi tujuannya memang memakmurkan rakyat lah. Kalau gue sih ginilah sarannya gampangnya ya. Pilihlah presiden yang bisa bikin tabungan kita nambah. Amin. Oke. Mengarahkan. Iya nih. Ini dari tadi pribadi Kan terus tabungannya nih. nggak perlu harus dari presidennya, dari tenaga kerjanya. Tadi apa tadi? misalnya. Bukan dari. Amin. Ah tuh. Mas enggak ini Amin tuh. Ini apa sih ini Anies, diskusi bukan apa Anies. sih mengarahkan Bukan banget Anies. nih. Caimin loh mas. Bukan, Bukan. itu udah duluan Amin Amin udah dulu. ada. Jadi dari maksud gue itu kenapa gue ajak demikian. Jadi masyarakat itu nggak usah lihat yang aneh-aneh, lucu-lucu ini dukung siapa gitu-gitu. Pikirin aja kira-kira yang bisa real, bisa bikin tabungan kita nambah tuh siapa. Itu dia. Gitu. Amin. Tabungan Keren. kita ya. Disebut lagi siapa orangnya tadi. Kan amin. Iya amin ya. Amin. Oke, udah lah bang. Iya, kayak lama banget ya jadinya ya. Udahlah kita. Kita sebagai rakyat Indonesia itu dicari oleh negara hanya 5 tahun sekali jam 7 sampai jam 12. Hanya itu aja. Oh, itu aja. Habis itu udah gak dicari lagi, udah lupa deh dia. Iya, makanya kalau itu 14 Februari ya, Valentine. Iya. 14 Februari. Mungkin nanti kita coba viralkan, ajakan atau dorongan untuk memviralkan gini nih. Valentine itu kalau dirayakan dengan di puncak, makan segala macam itu mainstream bro, nggak asik gitu, nggak gaul. Rayakan di TPS Di gitu. TPS. Contohnya Iya. bikin konten segala macam milenial. Jadi ya apa namanya bilik-bilik suaranya dihias pink Bisa, gitu ya. nah. Atau ya Ya, kayak dapat fandom-fandom. selain ya apa jangan ungu lagi, Jangan. kita Iya. nyoblosin pink. Ya gitu-gitu enggak Jadi masalah dong. Blackpink ya kan? Iya enggak apa-apa kan? Bener-bener Boleh. Iya. Ada Iya. hasada gitu-gitu. Biar kayak orang jadi pengen nyoblos wah karena ada ini. Terserah dia mau milih siapa atau kayak ajakan Mas Hensat yang golput tadi ya. Tapi bukan. Gua nyaranin nyaranin kalau datang. lo memutuskan Ya. golput jangan gak datang. Iya. Ya kalau bisa jangan golput gitu tapi ada gitunya dong Mas. Iya, jangan golput dong. Harus gitu. milih. Biar aman ini. Tapi kalau mau golput gimana? Harus datang. Rahasia sendiri aja gitu. iya, rahasia ya. Jangan dikasih tahu kan nggak boleh. Iya. Jadi gitu Harus gimana gitu berahasia. kan betul pink, TPS tidak ada Hello Kitty, ya kayak gitu. Terlalu anak-anak gitu. Iya, itu kayaknya. Ini enggak. Habis acara walkout yang ternyata emang buang waktu untuk acaranya. Cara tuh, mudah-mudahan kita bisa hadir lagi di acara-acara lucu gini. Politik itu memang bicaranya sampai dagu aja, jangan sampai hati. Jadi kita bisa ketawa-ketawa terus begini. Assalamualaikum.